Apa gaji lo sekarang cukup untuk hidup lo ke depannya? Coba pikirin deh pertanyaan tersebut. Mungkin lo sekarang udah kerja dan punya penghasilan yang cukup buat diri sendiri. Tapi ke depannya lo akan makin banyak tanggungan. Coba pikirin aja. Pasangan, anak, orang tua bahkan mungkin sampai mertua akan jadi tanggungan lo mungkin ke depannya. Dan semuanya itu butuh duit. Nggak sedikit juga. Nyekolahin anak, liburan, nyicil rumah, biaya kesehatan lagi kalau misalnya lo ternyata ke depannya nggak sehat. Butuh duit berapa itu kira-kira semuanya? Nggak sedikit. Tapi ya emang faktanya kayak gitu. Susah juga buat dihindarin. In general, kebutuhan lo akan uang itu kian meningkat beriringan dengan fase kehidupan lo. Dan ketika semua kebutuhan yang tadi gue bilang itu jadi nyata, apa penghasilan plus tabungan lo itu udah cukup untuk semua itu? Nah, kalau misalnya lo mulai khawatir setelah gue bicarain tadi, di video ini lo akan belajar gimana caranya buat bersiap-siap ngadepin masa penuh tanggung jawab tersebut, supaya lo nggak usah ngutang sana-sini. Lo akan belajar soal investasi, mulai dari apa itu investasi, kenapa itu penting, dan gimana caranya supaya lo bisa berinvestasi secara tepat dan aman. Disclaimer sebelum kita masuk ke video, di video ini kita ngomongin soal uang. Money is kind of big deal, you know? Jadi, nontonnya jangan setengah-setengah. Tonton sampai habis. Kalau nggak ngerti, coba diputar ulang 10 detik kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ngerti juga, tanya aja di komen. Oke, sebenarnya apa itu investasi? Nah, kalau misalnya kita mengacu ke Eduardo Stanley Lilin, seorang investment analyst di bukunya Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Oke, ini ribet banget. Kita bikin simple aja deh. Investasi itu sebuah kegiatan lo mempersiapkan dana atau sumber daya lain sekarang untuk dapat untung di masa depan. Much simpler. Supaya makin kebayang, gini deh. Coba lo bayangin, lo masukin uang 50.000 ke sebuah kotak. Nah, si kotak ini tuh dia katanya bisa ngegandain uang lo. Syaratnya cuma satu. Duit yang lo taruh itu nggak boleh dipakai selama 2 tahun. Nah, naruh duit ke dalam kotak itu bisa disebut sebagai investasi. Meskipun please, kalau misalnya ada orang yang nawarin lo investasi kayak gitu, jangan percaya. Itu fix banget penipuan. Nah, kalau misalnya lo pikir dari penjelasan barusan, pasti lo langsung kenapa banyak orang yang berbondong-bondong mau investasi? Ya jelas, karena ada potensi untungnya boy. Nah, cuman jangan dibayangin bahwa lo baru bisa invest kalau misalnya lo pengen untung yang gede doang. Malah lo sebenarnya harus mikirin secepatnya, sekarang juga, tentang investasi lo itu bisa dimasukin kemana. Kenapa? Karena semakin lo tunda berinvestasi, harta lo ternyata makin terancam nilainya. Maksudnya gimana? Nah gini, buat ngerti pernyataan gue barusan, lo harus ngerti soal inflasi. Apa sih inflasi itu, Fik? Nah, inflasi secara singkat bisa dijelasin sebagai meningkatnya harga barang dan jasa seiring waktu. Ngejelasin inflasi ini emang paling enak pakai contoh. Lo inget gak? Tahun 2000-an awal, harga mie instan itu berapa coba? Gue masih inget tuh, zaman mie instan pada saat waktu itu masih 500 rupiah. Sekarang, 2000 men. Sedih nggak lo? Mie instan jadi mahal banget. Udah naik 4 kali lipat. Nah, masalahnya, duit lo di dompet dan di bank itu, kalau misalnya lo naruh duit di bank, itu nggak ikut naik nilainya. Duit 50.000 lo dari dulu, sekarang, dan sampai 10 tahun ke depan, itu juga tetap aja nilainya 50.000. Sementara itu, apa yang bisa dibeli sama 50.000 sekarang dan 10 tahun ke depannya, oh jelas beda. Ingat aja, tahun 2000-an mie instan tuh 500-an satu, sekarang 2.000. Dan harga barang lain juga kayak gitu. Ingat-ingat aja dulu, tahun 2010-an awal itu harga telur berapa? Dan sekarang coba berapa telur? Harga servis motor juga naik. Harga barang-barang elektronik juga naik. Biaya pendidikan juga naik. Dan disinilah investasi bisa menolong lo melawan inflasi. Kalau lo investasiin uang lo dan kenaikan nilai investasi lo lebih tinggi dari tingkat inflasi yang terjadi, uang lo aman. Simple. Contoh realnya gimana? Nih misalnya, tahun kemarin dari Januari sampai Desember tahun 2019, di Indonesia secara keseluruhan harga barang dan jasa itu naik 2,72%. Berarti tahun 2019 itu inflasinya 2,72%. Jadi asal nilai keuntungan investasi lo itu ada di atas 2,72%, berarti lo nggak rugi. Nah jadi dari pemaparan tersebut yang kita bisa setuju adalah investasi itu penting. Dah, sekarang pertanyaannya, lo bisa investasi kemana aja sih? Dan yang mana yang cocok buat lo? Nah, dari dua pertanyaan itu, kita ngomongin yang pertama dulu deh. Jadi, aset-aset yang kayak gimana sih yang biasa dipakai untuk investasi? Nah, aset yang sering digunain untuk investasi itu
ada dua, ada aset real dan aset finansial. Apa bedanya aset real sama aset finansial? Well, kalau aset real itu adalah aset yang berwujud. Contohnya kayak gimana? Emas, rumah, dan tanah. Ini bisa juga dipakai sebagai alat investasi. Biasanya barang-barang yang orang bilang worth it buat dipertimbangin itu untuk investasi adalah barang-barang yang harganya diprediksi naik setiap tahunnya. Kayak tanah, kan prediksinya tanah tiap tahun naik. Nah, yang tadi itu di aset real. Kalau misalnya kita ngomongin di aset finansial, berarti kita ngomongin meningkatkan aset atau harta yang kita punya di surat berharga. Nah, surat berharga ini contohnya apa? Contohnya kayak saham, obligasi, dan lain-lain. Nah, karena aset finansial ini biasanya masih kurang akrab di telinga beberapa orang, nah, sekarang gue akan secara khusus ngejelasin investasi aset finansial. Ada bentuk lain dari investasi finansial selain yang akan gue sebutin ini, misalnya deposito. Itu nggak akan gue jelasin di sini. Nah, kita akan bahas 3 aset finansial yang biasanya orang pertimbangin untuk investasi. Yang pertama, saham. Kalau misalnya menurut Husnan, saham merupakan secari kertas yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Ya, lo pasti pernah dengar lah kalau misalnya berita jual beli saham kayak gitu. Misalnya, pas Erick Thohir beli saham Inter. Kalau misalnya lo nggak tahu, Inter itu klub bola di Italia. Waktu itu Erick Thohir beli sahamnya sebanyak 31,5%. Nah, berarti Erick Thohir itu literally jadi pemilik 31,5% klub sepak bola Inter. Buktinya apa? Nah, buktinya ini adalah kertas kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, kertasnya ini namanya saham. Oke, itu yang pertama. Next, yang kedua itu obligasi. Obligasi itu simpel bangetnya adalah surat hutang. Nah, lalu yang ketiga ada reksadana. Nah, apa nih reksadana? Nah, kalau misalnya kita mengacu ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di POJK 23 tahun 2016, reksadana ini didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, kalau lo berinvestasi lewat reksadana, berarti lo ini cuma nitipin uang aja ke sebuah lembaga. Lembaga ini disebutnya manajer investasi. Ntar dia yang ngelola. Nah, cuman resikonya dan keuntungannya semuanya tetap ada di lo. Nah, baru deh, dari seluruh hal yang tadi gue jelasin, yang paling cocok buat lo yang mana nih sebenarnya? Nah, kalau pendapat lo gimana? Yang mana yang paling cocok buat lo? Nih, kalau menurut gue, kalau lo sebelumnya belum pernah invest sama sekali, coba reksadana. Kenapa coba? Yang pertama, as simple as duit lo akan diurus sama orang yang emang udah berpengalaman. Jangan lupa subscribe kalau misalnya lo penasaran sama konten finansial lainnya. Dan share video ini ke teman-teman lo supaya pada melek finansial tuh orang-orang. Semoga bermanfaat dan nantiin pengetahuan tentang finansial di video selanjutnya.